Oke, oke, oke. Selamat sore teman-teman semua. Mungkin di sana di timur sudah petang ya, ke malam. Terima kasih teman-teman sudah menempatkan waktu untuk kita boleh sama-sama di ruang apa meet ya, dan kita boleh ini sifatnya sharing, sharing kita belajar bersama dan selama beberapa berjalan beberapa kali pertemuan ini Bersalin yang juga menempatkan waktu bergabung yang sekali lagi selamat bergabung dan topik kita seperti di flyer kita akan membahas tentang salah satu tokoh penting juga di uh, oleh pandangan dari Thomas Hobbes, dan ini salah satu karya yang mungkin akan kita bedah bersama ya, itu Leviathan. Jadi saya beri topik Leviathan, membaca makna manusia, kekuasaan, dan konsep sosial dalam pandangan Thomas Hobbes. Bisa ya? Dan slide ini ya, apa namanya? Geser ya. Oke, oke, oke. Ini sedikit apa semacam map ya, map perkembangan teori sosiologi dari tiap abad, tiap zaman. Mungkin kemarin saya sempat diskusikan juga dengan Yoga untuk mungkin sedikit memberi pengantar di awal terkait mendudukan tokoh yang akan kita bahas pada saat ini. Satu pertanyaan juga sebenarnya yang terlintas dalam pertemuan awal itu, kok mengapa ya pemikir-pemikir sebelumnya itu jarang dibahas di dalam wacana-wacana sosiologi, padahal mereka juga punya kontribusi yang bagi saya cukup cukup pesat juga dalam perkembangan uh, teori sosiologi ini, terutama uh, ketika August Comte menentukan itu sebagai sebuah ilmu pengetahuan sosiologi awalnya, dia tidak terlepas juga misalnya pemikir-pemikir sebelumnya juga hadir turut mewarnai dalam perkembangan teori sosiologi. Saya mencoba membingkainya itu dalam beberapa zaman, dan tentunya ini nanti akan terus berkembang, akan terus bertambah, tapi setidaknya beberapa hal ini dalam dalam abad ini sedikit memberikan kita gambaran untuk melihat perkembangan teori sosiologi. Nah, salah satu yang saya dapatkan dalam sumber utama yang menjadi rujukan kita dalam pembahasan diskusi ini, yaitu buku dari Richter di teori sosiologi. Dia membuka pembahasan di awal itu dengan satu ungkapan yang juga kurang lebih sama ya, pergumulan kita mengapa sih para tokoh-tokoh ya di abad Yunani atau Romawi itu tidak mendapatkan penjelasan atau tidak mendapatkan perhatian lebih. So, tiba-tiba berbicara sosiologi selalu dimulai dengan si sosiolog itu ya, Marx, Weber, dan Durkheim. Nah, salah satu yang dijelaskan oleh Richard dalam temuan saya, dia mengatakan bahwa bukan Plato, Aristoteles, ataupun Ibnu Khaldun dan teman-teman lain, bukan mereka tidak punya kontribusi di dalam perkembangan teori sosiologi. Mereka punya ya, dalam ulasan itu, tetapi dia tidak memiliki signifikansi yang terlalu besar ya. Karena perkembangan sosiologi awal diciptakan itu ketika masa revolusi Prancis itu dimulai, dan pada saat revolusi Prancis ya, dan diikuti di Inggris dan seterusnya, itu menjadi awal untuk bagaimana perubahan sosial terhadap masyarakat itu menjadi kajian utama atau yang serius oleh sosiologi itu sendiri. Ya, nanti kita bisa lihat bersama lagi begitu ulasan dari Richard ini. Tetapi penting sebenarnya dalam diskusi yang kita coba hadirkan ini untuk menghadirkan tokoh-tokoh yang bagi kita penting, seperti yang terjawab oleh To'o misalnya, Khaldun, lalu Machiavelli minggu lalu, dan sekarang kita masuk pada satu tokoh yang dia tergolong dalam abad ke-17 ya, Thomas Hobbes ya, Thomas Hobbes di abad ke-17, dan nanti ya di pemikiran-pemikiran dia sekali lagi tidak bisa terlepas dari pemikir-pemikir sebelumnya juga. Nanti berikutnya kita akan melihat bahwa dia juga terpengaruh oleh Plato, oleh
ya mazhab Romawi dan juga Machiavelli tentunya. Ini tuh menunjukkan bahwa sebenarnya perkembangan teori sosiologi itu dia berkembang, dan juga tokoh-tokoh itu tidak bisa terlepas dari pemikir-pemikir sebelumnya. Oke, sedikit biografi singkat dari Thomas Hobbes. Dia seorang filsuf, ya, seorang filsuf politik di Inggris yang tepat pada di abad ke-17, ya. Dia masanya di 1588 sampai 1679. Nah, salah satu konteks yang perlu saya dudukkan di awal ini terkait sosiopolitik, ya, di mana kala itu di Inggris terjadi satu peperangan, ya, peperangan yang dimana armada Spanyol, Inggris itu mendapat serangan daripada Spanyol kala itu, dan dalam keadaan sosiopolitik yang masa-masa peperangan itu pun Thomas Hobbes itu lahir di masa-masa itu. Dan ini penting bagi saya, teman-teman, mendudukkan di awal karena mempengaruhi bagaimana dia memandang manusia itu, ya, itu tema kita. Karena pernyataan dalam salah satu karyanya yang juga jadi fokus kita di Leviathan itu, di situ dijelaskan bahwa ibunya berada dalam posisi yang kondisi saat itu membuat manusia itu merasa tertekan, ya. Ada perasaan tertekan, ada perasaan ketakutan karena peperangan yang dialami pada masa kelahiran dari Thomas Hobbes itu. Nah, lalu ada sedikit ulasan bahwa dia rupanya lahir dalam keadaan yang tidak normal. Jadi ibunya itu ada perasaan dualisme, dualis gitu, ya. Ketakutan dia melahirkan si Hobbes ini dengan dipenuhi juga dengan rasa takut keadaan sekeliling yang dipengaruhi dengan perang yang terjadi pada saat itu. Nah, itulah konteks sosiopolitik yang terjadi di Inggris kala itu ketika Spanyol itu menyerang Inggris. Nah, dan ada satu topik menarik juga yang perlu saya tampilkan di dalam satu karya termutakhir dari Thomas Hobbes juga di dalam buku Behemoth. Di situ juga ditentukan bahwa dalam keadaan perkembangan yang Thomas Hobbes ini, dia juga diperhadapkan dengan konteks perang saudara Inggris. Nanti depan kita lihat bagaimana raja-raja Charles, ya, Charles I dan II, itu juga turut mewarnai bangunan pemikiran daripada Hobbes itu. Nah, dia lahir dari keluarga yang sederhana. Dia malah tergolong sebagai rakyat yang biasa, tetapi dia punya satu kesukaan terhadap pemerintahan, ya. Dia suka, dia seorang politik, dia suka dengan aristokrasi monarki absolut, ya. Apa itu? Nanti kita akan coba lihat bersama-sama ke slide berikutnya. Nah, seperti yang saya bilang, dia menyukai idolanya itu pemikir sebelumnya, Machiavelli, ya, dan dia selama masa perjalanan karirnya dia mentranslate satu buku dari Machiavelli, tulisnya Discourses on Livy, yang dan dari situ dia terpengaruh, dia suka dengan bacaan-bacaan Romawi, tapi filsuf Yunani, ya. Ada Plato di sana, nanti kita akan lihat pemikirannya sangat terpengaruh dari Plato, dan dia mengangkat, nah, dari pembacaan dari hasil translate dia dari buku itu, dia mengangkat satu istilah, dan ini nanti akan disinggung itu di bagian manusia nanti, menurut Homo homini lupus, ya, manusia yang serigala bagi manusia yang lain. Nah, dan ini dia salah satu penting karya yang akan kita bahas, yaitu dalam bukunya dia, yaitu Leviathan, ya. Leviathan itu dia satu metafora, ya. Metafora dia menggambarkan Leviathan itu sejenis monster atau makhluk raksasa yang ganas, menakutkan dan bengis. Dan itu dia terinspirasi dari kisah perjanjian lama di Alkitab, ya, di mana terutama di hari ketiga, ya, waktu penciptaan itu, dia terinspirasi dengan monster itu, dan dia menggunakan metafora itu di dalam penjelasan akan teorinya. Oke, tentang manusia. Nah, bagi Hobbes,
dia membangun uh, pengertian tentang manusia itu, bahwa sejarah umat manusia itu dia berawal dari apa yang dia sebut sebagai state of nature, ya, keadaan alamiah, keadaan yang dimana manusia itu tidak memiliki apa-apa di dalamnya dan kehidupan tanpa ada intervensi baik dari segi agama, tidak ada pemerintahan, negara, hukum, moral, ya, keadaan yang memang manusia itu sebagai produk alam tanpa ada intervensi apapun di dalamnya. Nah, ketika state of nature ini mempengaruhi seluruh apa ya, perjalanan pemikirannya dia mulai tahu asal usul manusia itu awalnya itu memang dalam dalam ketiadaan, ya, dalam apa ya, hidup hidup dalam keadaan yang memang alamiah, belum ada agama, belum ada pemerintah, belum ada negara. Justru dalam keadaan yang state of nature inilah terdapat masalah di situ, terdapat kekacauan, terdapat ketidakaturan sosial, ya, dalam karyanya bilang itu. Di situ sedikit dia gambarkan bagaimana sifat dasar manusia menurut Hobbes itu, bahwa manusia itu apa, mementingkan dirinya sendiri, ya, dan dia merasa ya tidak ada intervensi apapun dalam dirinya, ya, dan disitulah chaos itu hadir di situ. Nah, karena manusia mementingkan dirinya sendiri, ada sifat ketamakan di dalam dirinya, ya, dia sifatnya kejam, jahat, ya, dan lain segala macam. Nah, sehingga disitulah dia gambarkan manusia itu sebagai homo homini lupus. Nah, karena manusia dengan sifat ketamakannya demikian, ya, terlalu mementingkan diri sendiri, maka bagi Hobbes perlu adanya apa ya, mengatur manusia itu. Maka ini punya keterhubungan dengan apa yang dia sebut sebagai sebuah negara, ya, dalam pandangan ini. Nah, negara yang dia maksudkan oleh Thomas Hobbes di sini dimaksudkan untuk bagaimana manusia itu dia diatur, dia mendapatkan keteraturan di dalam negara itu sendiri. Jadi adanya negara dalam konteksnya Hobbes itu untuk bagaimana manusia yang ada di dalam state of nature ini dia diatur dan hanya berpusat pada salah satu orang aja. Jadi salah satu ciri yang dia maksudkan di sini sebagai monarki absolut itu, supaya apa ya, kehidupan sosial, kehidupan apa itu yang ideal bagi dia itu dapat tercipta. Jadi manusia itu tidak lagi menjadi homo homini lupus sebenarnya, tetapi dia menjadi homo socius dalam pandangan ini. Nah, supaya sifat-sifat atau menjadi state of nature itu menjadi apa ya, menjadi kekhawatiran yang harus diberantas kalau menurut Thomas Hobbes. Dan dia metaforakan negara itu sebagai Leviathan, ya. Jadi dia menginginkan seorang pemimpin yang mampu untuk mengatur individu-individu yang ada di dalam sebuah negara. Ya, kalau kita melihat sedikit gambaran, ya, di dalam foto ini adalah foto apa namanya, Leviathan, ya. Ini adalah raja, dan di dalam badan tubuh daripada raja ini ada sekumpulan orang-orang. Saya coba kasih besar, moga-moga bisa terlihat, ya. Ya, kalau kita perhatikan di gambar-gambar ini kan ada orang-orang di dalam sini. Nah, di masing-masing individu inilah yang ada di dalam tubuh sang raja ini. Nah, jadi di dalam negara bagi Hobbes perlu ada pemimpin, perlu ada raja yang mengatur kehidupan kita agar tidak ada lagi chaos, agar tidak ada lagi sifat ketamakan manusia sendiri. Jadi dia mementingkan kepemimpinan yang monarki absolut, ya. Jadi memang raja itu punya ketetapan untuk mengatur segala macam, dan kita sebagai warga negara, masyarakat, harus tunduk dan taat dengan apa yang dikatakan oleh sang raja ini. Nah, di dalam keadaan yang demikian, teman-teman, maka bagi Hobbes
sifat pribadi individu-individu manusia di dalam negara ini harus tunduk pada apapun yang menjadi uh, keinginan daripada sang raja itu. Karena bagi dia segala kekuasaan apapun itu ada di dalam negara itu, ada di dalam raja itu. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana misalnya dengan agama? Nah, di dalam karya Leviathan ya, yang di karya dari Thomas Hobbes itu, bagi dia ini juga jadi problem karena sisi lain dia juga disebut sebagai orang yang ateis. Nah, bagi dia agama itu justru akan mengganggu tatanan negara itu. Dia sisi lain sebenarnya orangnya realis, tetapi karena ini perlu di-underline, ini ada dalam masa Renaissance ya, di mana agama itu kalau di abad pertengahan kita tahu agama itu mendapatkan puncak ya, mendapatkan panggung ya, dan menjelaskan segala macam realitas. Tetapi ketika di Renaissance, kematian agama itu mulai perlahan dan bahkan nalar, kemudian logika dan kemampuan sains itu menjadi yang lebih utama di sini. Nah, di sini bagi Hobbes, agama memang diperlukan di dalam suatu negara, tetapi dia berada di bawah. Dia tidak ada menjadi realitas yang utama untuk menjelaskan konteks negara itu sendiri. Karena justru bagi dia agama ketika dia menjadi yang utama di dalam suatu negara akan menghadirkan dominasi-dominasi lain di dalam negara itu. Seperti itu. Dan salah satu itu juga yang dia bercermin kenapa sampai, mungkin saya agak lupa ya di bagian sini, mengapa sampai terjadi perang saudara ya, itu ada dalam buku di Hemot itu. Perang saudara Inggris itu salah satunya itu dipengaruhi karena adanya pertikaian antara kelompok-kelompok agama saat itu, yaitu agama Katolik, agama Kristen, dan Anglikan. Nah, tiga agama besar itu diseru dalam perang saudara itu, selain Raja Charles yang terbunuh ya, Raja Charles, ada Charles I kalau tidak salah. Nah, itulah dia menganggap bahwa agama itu akan mengganggu tatanan itu dan akan membentuk dominasi-dominasi yang lain. Ya, jadi sifat negara yang dimaksud sini itu terpusat, ya, dan kekuasaan itu hanya dimiliki oleh satu orang, ya, absolute power. Ya. Jadi ini sedikit tadi ya mengenai gambaran Leviathan ini. Nah, oke. Lalu di bagian berikut, oke, kontrak. Nah, ini satu teori yang menarik juga dari Hobbes yang juga akan mempengaruhi para pemikir-pemikir selanjutnya, John Locke dan juga Rousseau nanti ya, kalau tidak salah. Nah, keadaan yang state of nature inilah yang bagi Hobbes melahirkan kontrak sosial itu hadir. Bagaimana kontrak sosial dipahami dalam pemahaman Hobbes itu, di mana masing-masing individu itu membentuk satu kontrak bersama ya. Ini bagaimana nih ketika kita dalam keadaan state of nature sebagai Hobbes, bagaimana untuk kita bisa menciptakan keteraturan sosial dari masing-masing individu inilah dia membentuk kerjasama dengan individu yang satu, membentuk kerjasama dengan individu yang lain. Ya, jadi sifatnya itu antar individu dulu, bukan individu dengan negara. Ya, jadi dari masing-masing individu ini membentuk satu kelompok masyarakat secara kolektif. Ya, lalu di antara masing-masing inilah yang akhirnya, oh ya, kita harus membutuhkan satu pemimpin dalam negara. Ya, yang kepemimpinannya itu absolut. Ya, dan tidak bisa diganggu gugat. Dari sinilah kontrak sosial dan pandangan Hobbes ini hadir. Ya, jadi kenapa saya memberi keterangan bukan perjanjian antara penguasa dan rakyat, melainkan kesepakatan antara masing-masing individu, ya, yang ingin mengakhiri state of nature itu dan membentuk masyarakat itu. Seperti itu ya. Lalu kesatuan orang-orang yang dibentuk oleh perjanjian sosial lebih merupakan konsekuensi daripada kedaulatan, ya, dari sumber, bukan daripada sumber kedaulatan itu. Lalu, oh ya, ini sedikit referensi, saya coba percepat saja ya. Oke, mungkin nanti kita diskusi lebih lanjut ya mengenai pemikiran dari Thomas Hobbes ini. Ini yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Oke. Terima kasih.
Thomas Hobbes ini mengenai pada hakikat manusia dalam kondisi alami tanpa pemerintahan. Jikalau memang pandangan Thomas ini menyatakan bahwa pada saat di masanya ya, mungkin karena saya juga yang tidak paham betul pandangannya dia. Kira-kira boleh dijelaskan kira-kira pandangan tentang hakikat manusia dalam kondisi alami tanpa pemerintahan, bukankah itu akan menimbulkan kekacauan begitu? Oke, Bu. Bisa paham Bu, mungkin bisa diringkas. Ya, oke, silakan Bu. Nanti yang lain menyusul. Oke, sedikit mungkin saya paparkan konteksnya dulu ya. Saya coba perjelas sedikit. Dan memang kenapa dia bilang manusia itu awalnya itu dalam keadaan yang state of nature, karena satu konteks yang dia lihat waktu ketika dalam revolusi itu revolusi mungkin dalam peperangan, dari masa peperangan, dia melihat sifat dasar manusia itu. Dia sempat bertanya di dalam karyanya, apa sebenarnya yang membuat manusia itu kok peperangan ini terus terjadi ya? Peperangan itu apakah memang itu memang sifat dasar manusia yang suka berperang? Nah, dan satu hal itu yang akhirnya dia berefleksi bahwa rupanya ada satu perasaan yang dia pribadi merasa ketakutan. Ya, itu mungkin satu kata yang mungkin bisa membantu membingkai memahami manusia menurut Hobbes itu dengan satu kata itu ketakutan. Ketakutannya kenapa? Karena waktu Hobbes lahir saja, ibunya itu merasa kayak ada dua orang gitu. Selain dia melahirkan Hobbes, tapi dia juga ada melahirkan rasa ketakutan dalam dirinya. Artinya di tengah-tengah peperangan, dia juga sementara mengandung gitu. Untuk apa Hobbes ini gitu. Nah, jadi dari situ sudah ya akhirnya dia merasa bahwa dunia ini ya, manusia ini sifat dasarnya itu sama ya. Selalu merasa bahwa karena lahir dari konteks peperangan itulah, maka dia bilang manusia ini terlalu mementingkan dirinya sendiri, tidak melihat orang lain ya. Kenapa dia bilang homo homini lupus, artinya manusia itu menjadi serigala bagi manusia yang lain, karena ada satu konteks itu. Nah, dan untuk bagaimana misalnya dalam keadaan yang state of nature itu kita butuh negara di situ. Kayak itulah sampai lahir kenapa kita butuh negara, supaya negara bisa mengatur apa yang menjadi chaos di dalam kehidupan kita, supaya keadaan yang state of nature tadi itu bisa teratur, bisa ada keteraturan. Maka perlu ada satu orang yang harus memimpin kita, dan bagi dia yang paling ideal bagi dia itu ya kepemimpinan yang absolut, kepemimpinan yang monarki yang hanya dipimpin oleh salah satu orang, seperti itu. Mungkin itu sedikit ya, ada konteks itu yang kita untuk bagaimana kita bisa memahami manusia apa menurut hari mungkin kurang begitu ini. Dan mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa bantu. Tapi saya kira itu sudah bisa menjawab ya menurut saya sejauh saya pelajari Hobbes, karena memang dia berbeda dengan John Locke misalnya. Karena John Locke bagi misalnya kalau bagi Hobbes ya keadaan alamiah, nature-nya manusia itu adalah serigala bagi manusia yang lain. Justru bagi John Locke berbeda. John Locke bilang nature-nya manusia itu sebenarnya baik gitu. Tidak ada unsur yang negatif. Karena manusia terlahir itu sempurna dengan kebahagiaan yang baik. Tapi justru ada konflik itu karena ketidakpuasan manusia terhadap dirinya. Itu. Sehingga kemudian ada persaingan sosial yang kemudian menghasilkan konflik dan
bisa merusak tatanan manusia. Nah, berbeda lagi dengan Jean Jacques Rousseau misalnya. Bagi Rousseau, ya manusia pada naturnya juga dia sepakat dengan Hobbes. Tapi pada saat yang bukan sepakat dengan Hobbes, tapi sepakat dengan John Locke. Tapi pada saat yang sama, bagi Rousseau justru lingkungan sosial lah yang kemudian membuat manusia itu memberontak terhadap naturnya sebagai manusia yang baik gitu. Jadi ada tahap-tahap itu. Jadi mungkin kalau berbicara soal naturnya manusia bagaimana, ya nature-nya manusia bagaimana, ya mungkin itu bisa menjadi sumber juga. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada berkomentar atau Harley mau berkomentar lagi, saya persilakan. Cukup, mungkin nanti saya akan mempelajari juga lebih dalam. Terima kasih ya. Siap, Harley. Mana teman-teman yang lain? Masih di Mas Bam. Oke, Om Iman. Silakan. Siap. Oke, ini terima kasih pemaparan yang sangat bagus dan memberikan ini ya banyak insight gitu. Mungkin yang ingin saya bicarakan adalah soal atau saya tanyakan dan tanggapi adalah soal bagaimana kontekstualisasi dalam kondisi masyarakat khususnya di negara kita gitu ya. Terlebih dalam masyarakat kita sekarang ini, ketimpangan ini kan semakin jelas ya. Semakin tinggi gap antara si kaya dan si miskin begitu. Tentu ini tidak terlepas dengan tadi satu istilah yang dipopulerkan oleh Mas Hobbes soal homo homini lupus begitu, yang seringkali pada akhirnya yang jadi korban adalah masyarakat kalangan menengah ke bawah begitu. Nah dalam ini pendapatnya Om Iman dengan mengacu materi yang dibawakan tadi, kira-kira bagaimana kemudian setidaknya kita bisa memelihara nalar kritis terhadap realitas itu dan coba kita hubungkan dengan Thomas Hobbes begitu. Kira-kira bagaimana? Terima kasih. Oke, Mas Didi. Mungkin itu kontekstualisasi di Indonesia ini ya, bagaimana dari pemikiran Thomas Hobbes ini. Oke, Bulang sudah. Oke, ini terkait kontekstualisasi ini saya mungkin belum sempat sampai pada kontekstualisasi ya, belum sempat untuk dari PR saya juga tadi di presentasi, tetapi terima kasih karena waktu juga kita menanyakan itu. Yang pertama ada beberapa poin yang mungkin bisa saya garis bawahi. Yang pertama saya ingin meningkatkan terkait homo homini lupus ya, terkait manusia itu sebagai menjadi serigala bagi manusia yang lain. Nah inilah hal ini yang sebenarnya kalau dalam pandangan Hobbes yang dia inginkan untuk bagaimana dalam kehidupan negara itu kita bisa saling fungsi sosial kita itu bisa diaktifkan gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa homo homini lupus itu kan ada karena homo seus itu kan ada karena homo homini lupus kita. Jadi itu yang diinginkan oleh untuk kita bisa hidup bermasyarakat, hidup bersama-sama. Karena sifat ketamakan manusia, karena sifat keegoisan ya, manusia, maka
perlu negara di satu sisi ya, perlu negara dalam artian supaya bagaimana masyarakat itu bisa teratur, bisa damai, bisa tentram dan macam. Nah, kalau melihat konteks mungkin dari segi negara dulu ya, nanti bisa jawab yang terkait mungkin miskin dan kaya itu. Dalam konteks negara, bagi saya kita bisa sepakat ya, bisa juga tidak ya. Dalam arti apakah tawaran yang ditawarkan oleh Hobbes itu dengan monarki absolut dapat menjawab homosius itu, dan kita tidak lagi homo homini itu. Nah, itu bisa kembali ke semacam itu. Tapi kalau melihat relevansinya untuk konteks sekarang, mungkin Korea ya, Korea Selatan itu bagi saya itu masih menjadi salah satu bentuk apa yang dibilang oleh si Hobbes ini ya, dimana terpusat semua kan. Intinya bagi Hobbes itu dalam konteksnya dia, yang penting masyarakat itu, individu di dalam itu mereka dijamin keamanannya. Itu yang saya tangkap ya. Jadi apapun yang diputuskan ya, entah akan mengganggu mereka punya eksistensi sebagai orang yang bebas, misalnya pribadi yang bebas, itu tidak jadi soal. Yang penting saya aman, yang penting tidak terjadi chaos, tidak terjadi masalah dalam diri saya. Itu yang sifat itu yang bagi saya penting, yang ditekankan oleh Hobbes. Makanya sampai dia bilang, oh, agama itu tidak perlu, dia bilang. Bahkan banyak yang menganggap dia ateis kan, kalau kita bawa konteks agama ya, dalam konteks kita Indonesia. Tapi salah satu contoh konkret, saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak, tapi dalam pandangan Hobbes, agama itu dalam konteks negara dia tidak menjadi entitas yang memang utama ya, tetapi dia bisa dibawa negara untuk menunjang apa yang menjadi kegiatan negara. Misalnya salah satu contoh, misalnya dengan adanya, kalau di konteksnya kita, Kementerian Agama itu kan di bawah negara kan. Ya, itu bagi saya mungkin bisa jadi satu contoh konkret yang bisa kita lihat, ya untuk saat ini. Dan entah mungkin ini juga terpengaruh dengan pandangan Hobbes yang kala itu juga seperti itu ya, saya itu kurang gitu. Tapi untuk konteks Indonesia, artinya hubungan keterlibatan antara agama dan negara itu ya, dan kita psikologi agama mungkin bisa menyerempet sedikit ke agama. Nah, pertanyaan yang mungkin pasti ditanyakan terkait faktor sosial, ada yang kaya dan ada yang miskin. Bagi saya secara fakta sosial, secara sosiologi itu satu kenyataan, satu realitas yang memang ada dan kita terima. Tapi mungkin yang paling penting tugas daripada negara, mungkin bisa kembali ke Hobbes, untuk bagaimana menjamin masyarakat, individu yang ada di dalam satu negara itu bisa nyaman, bisa aman, bisa damai. Dan hukum kurang lebih juga sebenarnya seperti itu, bagaimana menciptakan keteraturan negara juga bisa hadir untuk memang ada untuk orang-orang yang dalam tanda kutip terpinggirkan, dan itu yang harapannya yang sebetulnya diharapkan oleh Hobbes untuk menciptakan masyarakat yang betul-betul homosius itu. Mungkin itu ada sedikit tanggapan lebih lanjut, mungkin bisa dialog seperti saya atau gimana. Oke Om, jadi pada realitasnya kadang ini ya, kalau dalam kondisi sekarang ini antara negara dan utamanya elit gitu ya, yang biasa kita panggil sebagai oligarki itu kemudian bersatu padu untuk mengambil keuntungannya sendiri-sendiri gitu. Yang pada akhirnya masyarakat kecil gitu ya, tidak terjamin. Ya kelihatannya ada penjaminan, cuma semakin kesini semakin terlihat bagaimana keberpihakan terhadap masyarakat, utamanya yang masyarakat kalangan menengah ke bawah itu kemudian tidak terwujud sebagaimana apa yang diinginkan Hobbes gitu. Bagaimana kira-kira? Oke, saya izin langsung tanggapi, Mas Yoga. Sebentar. Gas. Oh, ya. Sebentar. Oh, Pasal
Ya sebentar Om. Pasalnya begini. Ya. Dalam konteks yang disampaikan tadi, negara hadir itu kan kemudian untuk sebenarnya untuk dipakai untuk menjamin seluruh ya tanpa terkecuali. Jadi dalam konteks ini kemudian negara itu dipakai untuk ya tadi untuk kepentingan beberapa kalangan aja kayak gitu, sehingga itu kan bertentangan negara yang tadinya mencegah manusia-manusia yang dikatakan sebagai homo homini lupus, kemudian negara menjelma menjadi bagian dari itu. Bagaimana? Oke. Salah tanggapi. Nah ini ya, salah satu yang bagi saya kalau membaca dari pandangan Hobbes, melihat keadaan sekarang memang artinya negara justru menjadi itu kekhawatiran yang memang kalau kita mau lihat fakta sosial yang ada di konteks kita Indonesia, justru malah menjadi homo homini lupus, tidak menjalankan apa ya seharusnya menjadi idealnya Hobbes. Bagaimana negara itu justru harus menjamin bagaimana individu masyarakat di dalam state itu memang betul-betul dijamin mereka punya apa ya diri, mereka punya hidup. Nah lagi-lagi kuncinya bagi saya mungkin di kontrak sosial itu ya, saya bisa karena kontrak sosial itu hadir salah satu dari yang tadi menanggapi akan state of nature dan bagaimana untuk bisa itu saya pikir masyarakat punya andil penuh untuk menentukan itu. Dan bagi saya entah terlepas kalau kita mau mungkin secara sistem pemerintahan kan cukup agak berbeda ya mestinya dengan konteksnya Hobbes yang di Inggris kala itu ya, yang itu monarki absolut. Tapi kalau kita melihat dalam konteks ya bukan konteks Indonesia saja, tapi apa yang menjadi sudah jauh dari yang diinginkan oleh Hobbes mengenai negara itu sendiri, dan justru para oligark lebih memungkinkan dan menjadi kepentingan mereka. Justru bagi saya kita kembali kepada kontrak itu, dan terlepas dari itu bagi saya kekuatan individu itu menjadi penting di situ, karena ketika masing-masing individu ini bisa bersama-sama membentuk satu kontrak ya kerja ya, misalnya menyepakati ya, bagi saya bisa saja dengan itu bisa merubah keadaan itu ya, entah pemerintahan yang bisa berganti atau seperti apa ya. Memang ini tidak ideal, lagi tidak ideal, tidak menjadi satu hal patokan bagi Hobbes, tapi bisa kita lihat kembali gitu. Mungkin kalau saya bisa bercermin dari ini, kehadiran negara itu pun bagi saya karena ada kontrak sosial yang terbangun dari masing-masing individu di dalam. Bagaimana itu bisa kembali melihat apakah justru negara itu hadir kembali ke keadaan yang homo homini lupus ke kontrak sosial itu bagi saya. Mungkin itu masih dikata, mungkin ada tanggapan atau mungkin jawaban lain, silakan mungkin. Dan kembali ke Mas Yoga dulu, sorry. Asik. Ya, Mas Sidik memang. Tapi saya bisa tambahkan sedikit ya. Ya, sorry. Ya. Mungkin lebih konkretnya adalah di Indonesia lah. Apa sih kontrak sosialnya orang Indonesia yang bisa menjamin kehidupan bersama, keadilan sosial, kesejahteraan sosial? Itu mungkin kalau kita bisa mau bilang kontrak sosialnya orang Indonesia itu adalah proklamasi Undang-Undang Dasar dan Pancasila, yang di dalamnya masyarakat bisa melakukan perjanjian sosial, semacam kalau bahasanya itu covenant, untuk mengatur kehidupan bersama. Tapi memang apa yang disampaikan kesenjangan sosial itu terjadi dalam perjanjian sosial itu, menurut saya, ini nanti umum bisa tanggapi juga, menurut saya adalah kelemahan kontrak sosial, teori kontrak sosial. Mau siapapun, mau Thomas Hobbes ataupun mau John Locke ataupun mau Jean-Jacques Rousseau, ini adalah catatan penting terhadap teori sosial kontraknya mereka, kelemahannya. Kenapa? Karena di dalam satu negara kontrak sosial itu dibangun oleh masyarakat
tidak terlepas dari suara minor dan mayor. Ini menurut saya. Karena perjanjian sosial itu selalu mengikuti yang mayoritas, dan minoritas itu akan mengalami subalternisasi. Kesenjangan di dalam hal ekonomi pun sama. Para oligarki itu pasti mengambil keuntungan dari kesepakatan karena mereka punya power. Jadi akhirnya disebut sebagai perjanjian sosial atau kontrak sosial, di kontrak sosial. Tapi sebenarnya di dalamnya itu manuver segelintir orang untuk mengatasnamakan kontrak sosial, dan itu terjadi di Indonesia. Dan ini catatan yang sangat penting terhadap sosial kontrak. Nanti saya dari belakang untuk teman-teman yang lain ada beberapa pertanyaan tentang kontrak sosial ini yang belum bisa saya jawab. Antara dari Hobbes, dari Thomas Hobbes sampai John Locke, bahkan yang paling terbaru yang James de Saussure yang memberi kontribusi terhadap demokrasi lewat sosial kontraknya itu, menurut saya meninggalkan berbagai pertanyaan. Tapi itu yang saya sampaikan bisa lebih konkret lagi di konteks Indonesia. Mas Bang, Iya, terima kasih kesempatan. Menarik, dan saya pikir Mona Eman sudah sangat baik membawa materi kita sore ini. Tapi ada beberapa, meskipun saya tadi melewati beberapa bagian karena lagi di perjalanan untuk sampai di kos, tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah dijawab juga, tapi saya ingin konfirmasi. Saya juga ingin belajar soal ini. Yang pertama itu, kira-kira sumbangsi John Hobbes terhadap ini di sosiologi agama itu seperti apa? Dan kalau misalnya kita tadi mulai bicara tentang Hobbes bilang menurut dia agama itu tidak diperlukan lagi dalam sebuah negara, dalam bagaimana negara dapat menjamin mereka punya kesejahteraan dalam basis ekonomi dan sebagainya. Padahal kalau kita bicara konteks Indonesia, bagaimana ya, kayak kita punya, mungkin teman-teman sudah sering dengar, saya juga sering dengar, ada beberapa tujuan Indonesia yang katanya 2045 itu Indonesia emas, tapi menurut saya bukan emas, malah jadi cemas ya. Beberapa masih banyak ketimpangan sosial dalam beberapa yang berangkat dari kontrak-kontrak sosial itu. Misalnya yang minor pasti akan selalu ikut yang mayor dengan bingkisan toleransi itu, padahal justru yang minor itu tertindas. Nah itu mungkin bisa saya dapat. Tapi pertanyaan saya itu Mone, kira-kira benang merahnya antara makna manusia, kekuasaan, kontrak sosial dalam pandangan Thomas Hobbes itu bagaimana? Lalu makna manusia itu yang Hobbes bilang manusia adalah serigala bagi manusia lain, apakah itu dapat kita sebut sebagai fitrah manusia? Kalau dari pandangan Hobbes, sesuatu yang nature itu kan dia bisa dibagi dalam dua opsi ya, kalau menurut saya ya. Karena yang pertama, nature itu sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan, tapi memang dia mendarah daging di dalam. Tapi kalau fitrah ya mungkin kita tidak tahu, tapi kita ingin mencari tahu, padahal itu bukan dari kita sebenarnya ya. Itu mungkin yang ingin saya tanyakan ke Mone ganteng. Oke, kira-kira begitu Mone, bisa ditanggapi mungkin. Oke. Om Yoga, boleh saya? Saya langsung jawab ya. Oke. Terima kasih. Langsung. Oke, siap. Terima kasih Abang untuk pertanyaan. Yang pertama, kontribusi dan konteks Indonesia, terutama bagi kita yang mendalami tentang sosiologi agama. Yang pertama, mungkin kita ulas sedikit lagi kenapa dalam konteksnya Hobbes itu dia
pada akhirnya ada yang menyebutkan beberapa sumber dia sebagai ateis, karena dalam konteks terutama di bukunya yang kedua itu dijelaskan salah satu faktor kenapa terjadi perang saudara dalam konteks hoax itu karena uh, para gereja-gereja di Inggris kala itu, ya, Kristen, Katolik dan Anglikan itu juga ikut bersitegang, ya, ikut bersitegang dalam konteks itu. Jadi perang antar saudara itu bukan hanya antara raja saja, antara raja Charles satu dan dua, tapi rupanya para pemuka-pemuka agama juga ini orang-orang ya dari Kristen, Katolik dan Anglikan juga ikut bersitegang, dan disitulah hoax sampai pada satu pernyataan dia bilang dalam negara sebaiknya agama itu jangan ya, ikut campur urusan negara. Ya, lagi-lagi ini juga dia kan sudah masuk dalam mazhab Renaissance, ya, pencerahan dengan kemudian agama tidak lagi mendapatkan panggungnya dan menjelaskan segala macam realitas. Disitulah akhirnya bagi dia kalau sampai agama ikut campur dalam urusan negara, urusan politik, maka justru negara itu akan ditunggangi oleh dominasi-dominasi tertentu. Dan apa yang diinginkan oleh hoax, bagaimana manusia itu bisa teratur, bagaimana manusia itu bisa keluar dari kecemasannya dia yang awalnya kehadiran negara bisa membantu dia untuk keluar dari ketakutannya dia, akhirnya tidak akan terwujud karena agama itu bisa menjadi terlibat di dalam negara. Sehingga dia bilang dia sebenarnya orangnya sekuler bagi saya, sekuler, dia juga sekuler pandangan itu, tapi agama tetap ada dalam negara, tidak menolak sepenuhnya, tetapi dia di bawah, maksudnya posisinya tidak dominan, tidak di atas negara, dia tetap di bawah. Kenapa saya bilang bentuknya, wujudnya bisa dalam kementerian agama atau dalam bentuk apa, tapi tetap dia ada di dalam negara. Itu konteksnya hoax. Nah, lalu kita lihat di Indonesia. Nah, Indonesia sulit untuk kita mau menafikan untuk agama. Agama itu kan bagi saya sangat-sangat mendominasi kehidupan publik di Indonesia. Kan kita bangun dan kita bernafas saja ini kan unsur agama itu ada, dan bahkan agama itu memainkan peranan yang paling penting di dalam segala macam lini, mau ekonomi, mau politik, mau dalam bidang bisnis apapun ya, kita sulit untuk memisahkan diri dari agama. Nah, tapi itu dia jadi problem juga, abang tadi menjelaskan. Karena kita juga bisa melihat bahwa segala macam isu-isu, segala macam problem juga itu kurang lebih ditunggangi agama itu menjadi kendaraan dalam politik misalnya, kenapa segala macam. Lalu bagaimana kita mau bersikap misalnya? Nah, itu kan kurang lebih sebetulnya yang kita bisa belajar dari hoax. Nah, secara pribadi ya mungkin kita bisa saja berbeda dalam hal ini. Ya, entah kita bisa setuju dengan pandangan hoax, sudah kita singkirkan sudah agama dari negara. Nah, bagi saya pribadi dalam konteks Indonesia justru sebetulnya agama dan negara itu harusnya jadi partner. Kalau saya jadi partner, tetapi ya memang dalam realitasnya justru agama itu lebih ya kayak tadi lebih mementingkan pada kelompok-kelompok tertentu justru begitu. Ketika misalnya agama yang harusnya mampu dengan hukumnya ya misalnya memberikan kebebasan dalam artian untuk semua warga negara, tetapi lagi-lagi ketika misalnya dalam konteks Indonesia agama bisa menjadi rekan, bisa menjadi tim, tetapi dalam konteksnya hari ini justru kalau mungkin kita mengutip ya pandangan dari dosen kita Pak Laku, dia bilang justru ada majoritarianisme di situ. Justru agama mengakomodir negara mengakomodir agama, tetapi memunculkan ada favoritisme agama, ada agama-agama yang favorit dan agama-agama yang tidak begitu. Nah, itu menurut saya, apalagi ada yang fokus saya terhadap agama yang itu menjadi pertanyaan lagi misalnya, lalu bagaimana wacana agama itu kemudian dalam kancah ruang publik. Nah, lagi-lagi misalnya kalaupun ingin mengusulkan bagi saya
penting untuk lagi-lagi agama dan negara bisa kok hidup bareng, bisa hidup jalan bareng. Dan bagi saya agama itu baik sebetulnya, tergantung hukumnya ya, menggunakan agama dan menggunakan agama untuk alasan-alasan politis, untuk kepentingan tertentu. Itu. Sorry, obat yang kedua tadi apa ya? Saking apa deh pertanyaan itu ya? Iya, Mun ya. Soal itu soal benang merahnya dari keseluruhan topik ya. Oke. Yang Sedikit saya ulas. Jadi berangkat dari sebenarnya apa sih pandangan manusia menurut Hobbes ya, manusia, kekuasaan dan kontrak sosial. Hobbes memahami manusia itu lahir dari keadaan kegelisahannya dia. Bahkan sebentar, ada satu bahasa yang di Leviathan itu dia sangat menggambarkan bahwa manusia itu sebagai yang bentar. Modifikannya, manusia itu dia lahir dari kecemasan, dari ketakutan. Ya. Ketakutan itu menjadi kata kunci untuk memahami manusia karena lagi-lagi karena keadaan perang saat itu, sorry ya saya ngomong ke situ, ada masa perang itu membuat dia itu ya ibu pun melahirkan dia itu dalam keadaan takut gitu. Nah, ada rasa ketidaknyamanan ya, yang menciptakan chaos, sifat kecemasan manusia dalam menentukan diri sendiri ya, dalam situasi perang. Itulah bagi dia Hobbes itu pengen itu bagaimana masing-masing kita ini bisa aman, bisa nyaman gitu. Nah, untuk itulah negara itu hadir bagi Hobbes ya. Negara itu hadir untuk bagaimana bisa memberikan rasa nyaman, bagaimana bisa memberikan aman bagi dirinya dia yang secara nature-nya itu adalah orang yang berada dalam perasaan ketakutan. Nah, untuk bisa aman di dalam negara itu maka kita butuh individu yang lain untuk kita membentuk satu kontrak sosial untuk bagaimana sih untuk sebuah negara itu yang baik gitu. Masing-masing individu inilah membangun sebuah kontrak menjadi satu kolektivitas dalam masyarakat, dan inginkan sebuah negara itu harus ada satu pemimpin yang mampu untuk mengayomi kita, dan dalam bayangan dia kepemimpinan negara yang monarki absolut itulah ya yang bagi dia untuk bagaimana saya itu merasa aman, merasa nyaman ya, tidak lagi menjadi homo lupus yang dimaksudkan oleh tetapi kita menjadi homo socius di dalam negara itu. Itu kurang lebih mungkin kata untuk bisa menjembatkan ya antara sifat manusia, negara dan kontrak sosial itu. Saya kembalikan, sorry. Oke, terima kasih Umbu. Bam masih ada tanggapan apa yang lain dulu gitu? Ya mungkin sedikit ya. Ya jadi memang latar belakang itu sangat mempengaruhi seorang tokoh ya, apalagi dia lahir dari seorang ibu yang ketakutan tadi seperti dikatakan Moni, apalagi konteksnya itu kan penuh dengan konflik, itu bisa dipahami. Lalu berikut yang kedua soal kontrak sosial, bagaimana seorang individu dan individu lainnya membuat kontrak sosial itu. Bisa pikir kalau kita lihat di konteks Indonesia, justru dia melahirkan beberapa hal-hal yang bersifat intimidatif. Misalnya kontrak sosial kita mungkin ada di, kalau soal dominan Hobbes bilang negara harus mendominasi agama, kalau kita lihat secara rafiah mungkin itu pemikiran-pemikiran sekuler. Tapi fakta di Indonesia justru menurut saya ya, faktanya justru kembali. Misalnya makanan yang ada itu harus ada cap halal dari MUI, label kan. Dan seperti kata Bung Yoga tadi, yang mayor ya pasti mendominasi, dan itu mendiskriminasi yang minor. Itu satu. Kemudian kita lihat logo-logo Kementerian Agama
selalu berwarna hijau dan pasti logonya itu tempat suci di salah satu agama itu menurut saya juga ya kontrak-kontrak seperti itu justru sangat diskriminatif menurut saya secara pribadi ya. Ini tidak mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara saya di situ. Lalu ada satu lagi tadi apa soal ini mungkin lebih umum di KTP misalnya. Kenapa harus agama kita harus dijelaskan di situ kan? Itu yang menurut saya kalau konteksnya Indonesia mungkin pemikirannya sekuler, Indonesia juga negara sekuler, tapi fakta sosialnya mungkin agak bias ya dengan apa yang kita yang dicanangkan oleh Indonesia, jadi justru mendiskriminasi sih. Tapi ya kita pahami konteks hoax dengan Indonesia tentu berbeda jauh. Mungkin itu mungkin hanya itu Mone. Terima kasih. Oke, Mas Bam. Ya, itu fakta-fakta Indonesia. Belum lagi soal pendirian rumah ibadah. Kita di timur sini sudah perda Injil, bukan ini, tapi memang itu fakta sosialnya yang terjadi. Itu perjanjian sosialnya agak lain itu. Kafanan pluralismenya dikhianati. Oke, teman-teman yang lain kita sampai jam 7.30, masih 15 menit lah ya. Teman-teman yang lain mungkin yang berkomentar. Ini ada kakak yang baru join. Selamat datang. Oh, oke, boleh Kak Jo. Dari kakak Virgin. Tapi sebelum yang lain, mungkin beta titip satu pertanyaan supaya sambil tunggu yang lain. Soal ini soal karena kan sosial kontrak ini kan banyak yang ditulis ya, terutama kalau misalnya membaca Maksi Suseno misalnya. Ya sosial ini bisa dibilang Thomas Hobbes sama John Locke sama Jean-Jacques Rousseau itu bisa sebut sebagai trinitasnya sosial kontrak, karena tiga-tiganya mengajukan hal yang meskipun mereka hidup dalam zaman yang berbeda, tetapi mereka memberi respon yang sama dan memberi solusi yang sama terhadap persoalan kemanusiaan itu yang terjadi. Nah, tapi saya belum dapat ini di antara ketiga-tiganya ini di mana perbedaannya sih? Ini yang belum saya dapat. Mungkin kalau Umbu punya informasi yang lebih, mungkin bisa di share, bisa dibagi untuk kita. Karena sama menawarkan supaya ya manusia itu aman, ya harus ada kontrak berjalan supaya bisa menjamin kebebasan, bisa menjamin keamanan, menjamin kesejahteraan dan lain-lain. Mungkin Umbu bisa berbagi ke kita. Mungkin itu nanti teman-teman sambil menunggu teman-teman yang lain. Ini dengan terima kasih. Saya ini dengan segala kerendahan hati, saya harus jujur dan secara akademik memang saya belum membaca serius Locke dan juga Rousseau. Siapa itu? Karena jadi sebetulnya itu jadi PR saya belum mendalami juga, karena saya tunggu ini pemikir ini mempengaruhi Locke dan Rousseau dan selanjutnya, tapi saya belum menyentuh. Memang karena sempat terbatas juga sebenarnya waktu, karena sempat bingung kemarin ini apa ya nih, ini kan masih dalam pertanyaan proses selanjutnya apa. Dan mungkin ini jadi PR buat saya. Sorry, mungkin saya harus lebih mendalami lagi untuk lihat perbandingan dari ketiga tokoh itu mengenai kontrak sosial. Mungkin yang lain nanti yang ada di sini yang sempat membaca mendalami bisa sharing juga. Terima kasih. Siap, hormat Umbu. Itu juga menjadi PR juga sih, kita belum terlalu baca tapi
Ya itu masih meninggalkan pertanyaan untuk saya. Mungkin teman-teman yang di dalam bisa berkomentar atau mungkin kasih pertanyaan untuk Mas Eman atau memberi ide gagasan yang tentang Thomas Hobbes ini. Saya persilakan. Virgin. Monggo. Selamat malam teman-teman. Selamat bertahun baru ya. Sebenarnya tidak banyak berkomentar dan tidak bertanya juga, mau memberikan tanggapan saja dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Bung Eman tadi. Kalau bicara soal penjelasan yang awal tadi terkait state of nature dan alamiah, saya pikir ini yang perlu menjadi sorotan utama ketika mempelajari tentang Thomas Hobbes ini, karena bagi saya state of nature atau keadaan alamiah ini mendorong kita untuk melihat lebih jauh bagaimana keberadaan setiap individu dalam suatu negara. Kalau kita lihat latar belakangnya kan dia berangkat dari Inggris ya, dan memang pemerintah Inggris sampai sekarang itu masih tetap benar. Tapi kalau kita tarik dalam konteks Indonesia yang meskipun mereka demokrasi juga sebenarnya, tapi demokrasi parlementer kalau saya. Jadi memang berbeda dengan kita Indonesia. Sama-sama demokrasi juga, tetapi kita berfokus bagaimana rakyat juga punya hak di balik itu. Tetapi menariknya dari saya ketika bicara tentang state of nature atau keadaan alamiah dari Hobbes ini, dia menghantar kita untuk melihat bahwa pada dasarnya kalau kita melihat konteks keindonesiaan kita, masyarakat kita secara sadar juga melakukan itu. Dalam tanda kutip, masyarakat memberikan kepercayaan hak mereka kepada pemerintah. Dan lihat pun dalam konteks sekarang, kalau kita lihat lebih dalam tadi bagaimana penjelasan bahwa akar daripada Hobbes ini adalah kewajiban sukarela. Jadi karena hak mereka itu mereka taruh di tangan pemerintah, maka mereka punya kewajiban sukarela untuk apapun yang dilakukan pemerintah itu yang akan mereka terima. Dan saya rasa dalam konteks kita pada 2023 belakang sampai 2025 ini, kita mulai banyak tertarik di ranah itu. Meskipun kita punya hak, kita punya human right kita, tapi kita tidak mempergunakan itu lagi, karena seolah-olah kita menaruh itu pada pemerintah, dan apapun yang pemerintah lakukan kita akan saja, seolah-olah kita kewajiban sukarela kita juga ada pada apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, bagi saya ini menjadi catatan penting, karena sekalipun punya proses pemerintahan yang berbeda, tetapi secara tidak sadar hari demi hari kalau kita lihat bagaimana keputusan pemerintah akhir-akhir ini, baik itu pada tingkat daerah termasuk ketika masuk pada tingkat sekolah, yang sekolah-sekolah yang mulai dibangun, kemudian pembahasan pada beasiswa, uang terhadap itu, lagi persoalan keterbatasan pada kepercayaan dan keagamaan, dan persoalan-persoalan politik identitas yang kemudian selalu kita lihat. Lalu kemudian beberapa masyarakat mungkin kalau kita baca di sosial media ya, kebijakan pemerintah itu mungkin ada yang komentar, tapi kalau kita masuk di akarnya, saya rasa kewajiban sukarela ini kemudian mulai mengakar dari akar rumput itu. Mungkin para elit, secara khusus para akademisi ya, akademisi mungkin mereka paham, tapi pertanyaan besarnya adalah apakah itu sampai kepada akar rumput kita. Karena saya rasa akar rumput kita justru sudah mulai masuk di yang dikatakan oleh Hobbes ini tentang kontrak sosialnya secara khusus terkait kondisi alamiah, kesukarelaan untuk mengikuti apapun kata pemerintah, meskipun esensi utama dari Hobbes ini adalah perdamaian, hak daripada masyarakat itu betul-betul terpenuhi. Tapi kalau kita cek ulang, kepentingan individu-individu itu sebenarnya justru semakin nampak dalam konteks pemerintahan kita. Seolah-olah ini demokrasi, tetapi ternyata ada
kepentingan pribadi di sana. Mungkin itu dari saya. Pasti. Ya. Iya. Kita, Saya kira itu antara mungkin umum mau berkomentar apa ya. Jadi kita gimana? sedikit mungkin saya menanggapi ya. Siap. Nah, ini mungkin bagian dari reflektif ya, reflektif. Ini kalau mau berpatokan pada hoax ya mengenai kontrak sosial, mungkin ini jadi satu kelemahan mungkin ya, kalau saya lihat ya, kelemahan kontrak sosial yang dikatakan kalau hoax ketika masing-masing individu di dalam masyarakat itu membentuk satu dengan individu yang lain, kontrak individu yang lain yang menjadi kolektif dalam satu masyarakat, dan menjadi sebuah negara yang absolut monarki itu. Ya, kelemahannya akhirnya semua apa yang menjadi kepentingan pribadi dari individu-individu itu di dalam negara itu menjadi diberikan sepenuhnya kepada sang kepala itu, sang pemimpin itu. Kalau lihat metafora yang digambarkan dengan raksasa tadi, Leviathan tadi itu yang digambar oleh sempat Sun itu kan masing-masing orang di dalam tubuh sang raja itu kan kepalanya itu kan ada masing-masing, dan itu apapun yang akhirnya diberikan seluruh hidupnya dirinya kepada sang raja untuk memerintah, dan segala macam perintah itu harus diikuti oleh sang raja dan diikuti oleh masyarakatnya. Ya, ini juga karena tujuan awal daripada hoax itu mungkin sekali lagi mengenai manusia itu sendiri, jadi saya bisa nyaman gitu. Saya bisa terhindar dari segala macam problem, sehingga saya bisa keluar dari perasaan ketertindasan saya, ya mengapa tidak gitu. Nah, ini juga yang celakanya misalnya kalau kita tidak bisa untuk bersuara, tidak bisa untuk melawan sistem yang sangat bagi saya kaku itu. Tapi ini juga mungkin pertanyaan nanti mungkinnya Yoga dan teman-teman yang lain, apakah misalnya sifat kontrak itu apakah misalnya konteks hoax atau yang lain dapat kembali oleh individu-individu itu, dan ingin apakah negara yang lain atau seperti apa, itu juga masih belum tahu juga. Saya juga belum begitu mendalami lagi, tapi sejauh ini bagi hoax dalam pandangannya dia bahwa negara ini memang tidak menjadi negara yang dia jadikan contoh untuk semua negara, tapi untuk jangka panjang idealnya ini saya bilang ini baik baik untuk suatu negara yang ya dengan menunjukkan satu raja dan bisa mengatur semuanya. Mungkin begitu. Sorry. Ya, betul. Oke, Umbu. Saya kira itu beberapa catatan yang sangat penting, tapi saya kira sosial kontrak ini setiap teori lah pasti ada kritik dan kelemahan. Gitu. Termasuk sosial kontrak yang di sama-samanya itu banyak orang yang mengagumi sosial kontrak karena bagi mereka bisa menjawab kebutuhan perdamaian, tetapi justru akhir-akhir ini banyak yang mengkritik dan melihat kelemahan baik itu sosial kontraknya Thomas Hobbes, John Locke, dan bahkan sampai Jean-Jacques Rousseau sekalipun. Karena cerita saya nanti umum bisa cari tahu dan teman-teman lain bisa cari tahu. Diskusi soal kontrak sosial itu selalu berpatokan pada soal konflik dan perdamaian. Tetapi diskusi soal kontrak sosial yang menyangkut misalnya ketidakadilan gender, kemudian kerusakan ekologi, itu pun belum sampai pada tahap itu. Sehingga orang-orang banyak mengkritik bahwa kontrak sosial itu baru cuma mengakomodir beberapa bagian daripada persoalan manusia. Karena memang mereka lahir di perpecahan atau revolusi yang begitu bermuka di Inggris.
Jadi banyak yang menulis mengkritik orang-orang studi tentang gender, orang-orang yang studi tentang ekologi, itu mengkritik sampai di tahap itu. Saya lihat beberapa tulisan yang akan diskusi-diskusi itu mereka menuntut sampai dengan tahap itu. Dan itu mungkin kelemahan kontrak sosial. Yang kedua tadi suara mayor. Kalau menurut saya suara kelemahannya adalah suara mayor kadang lebih mendominasi dan akhirnya terjadi subalternisasi terhadap masyarakat yang minoritas. Terjadi kesenjangan sosial karena para kapitalis yang kemudian menguasai medan, sehingga banyak yang terjadi keterpinggiran. Meskipun di Indonesia sudah, bagi saya sudah secara konseptual itu sudah menjadi perjanjian sosial yang ditinggalkan oleh founding father dan founding mother Indonesia yang baik. Konstitusi kita sudah menjamin itu, tapi praktiknya belum jalan. Nah, yang ketiga adalah menurut saya meskipun meletakkan jalan keluar perdamaian yang cukup signifikan buat sosial kontrol, tetapi pada dasarnya harus kita adalah orang yang patriarki. Kalau membaca riwayat hidupnya, karena dia menginginkan pemimpin yang favorit itu laki-laki bukan perempuan. Nah itu juga orang yang banyak yang mengkritisi itu. Jadi satu sisi dia dia menginginkan supaya perdamaian ini begini, tapi dalam praktiknya dia mempunyai pemimpinnya favoritisme, terutama terhadap laki-laki, dan itu tidak memberi peluang untuk kesetaraan gender. Itu mungkin 3 catatan yang saya lihat dari kelemahan sosial kontrak yang kita diskusi. Dan juga pertanyaan nanti kita cari tahu bersama soal perbedaan kontrak sosial log dan juga jinjok seperti apa, mungkin nanti kita bisa bagi bersama. Itu yang bisa saya. Ini mungkin closing statement dari Umbu karena sudah waktunya. Ya, kalau mereka sebenarnya sudah wah cukup mewakili sebenarnya mereka tuh baik. Maksudnya apa ya, kalau dasar secara pribadi belajar dari Hobbes, kita bisa melihat ya model-model politik negara, artinya keterlibatan bagaimana sih keterlibatan individu, negara, dan agama, yang bagi saya aspek-aspek ini. Dan satu lagi kontrak sosial, ini bentuk kontrak sosial dan pastinya itu saling berkelindang. Jadi ada kelindangan itu yang tidak bisa kita pungkiri gitu. Kehadiran negara dalam konteksnya Hobbes juga lahir dari state of nature itu, dan bagaimana negara bisa menjalankan apa yang menjadi keinginan individu di dalamnya untuk mendapatkan kenyamanan, untuk terhindar dari berbagai macam ketakutan. Itu pun ada kontrak sosial gitu. Makanya kontrak sosial dibutuhkan untuk bagaimana mereka merasa bahwa memang negara menjadi tempat bagi mereka untuk bisa aman. Dan itulah model negara politik yang disampaikan oleh Hobbes sendiri. Dan ini yang menjadi inspirasi bagi saya, ya saya bilang tadi, inspirasi bagi tokoh-tokoh selanjutnya, yaitu John Locke, Rousseau, dan abad selanjutnya yang mungkin masih punya pengaruh besar dalam membahas kontrak sosial. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Umbu, terima kasih teman-teman sudah hadir, sudah mengikuti terus diskusi ini. Harlin, kemudian kita punya kakak yang mau lanjut S2 nih di US, Kak Virgin, sudah setia diskusi ini. Kayaknya kalau bisa buat BSA buat penghargaan untuk audiens terbaik dan personal, kayaknya ketemu kakak perempuan satu bisa nih. Apa kayaknya nih? Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti minggu depan masih di minggu depan ya, tanggal berapa? Tanggal 30 ya? Oke. Tapi bisa
Oke, siap. Sorry Mas, I don't know. Aman. Saya tidak tahu. Oke. Mas Didi, kemudian Pak Moderator, apa? Siap. Kita nanti lihat siapa yang akan kita bicarakan. Karena masih kita juga jelas, kita juga orang Kristen harus yang religius. Tadi saya sudah sampaikan di awal. Kita akan tutup dengan doa. Jadi Mas Bam, pimpin kita dalam doa dan sesuatunya betul. Lupa cara berdoa yang baik. Tapi sebelum sorry ya, saya tidak pakai baju habis ini luar di semua. Tapi kan depan off kamera kan itu. Aduh, sorry. Ya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas penyertaan, anugerah, berkat, dan kasih yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat menjalankan aktivitas diskusi bincang sosiologi kami, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, berkati seluruh pergumulan kami, supaya apa yang kami canangkan, apa yang kami diskusikan dapat berguna bagi orang-orang di sekitar kami maupun kepentingan studi kami, Tuhan. Inilah menjadi doa kami, Tuhan. Kurang lebih kami serahkan ke penuh kasih dan penuh kuasa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa, jadilah kehendak-Mu dan jangan kehendak kami. Amin. Oke, amin. Terima kasih semuanya. Mas Eman nanti review hasil diskusinya nanti di post di IG ya, biar teman-teman sekalian bisa mengikuti juga. Mungkin Moni bisa sharing di grup atau di beta pribadi lah, biar beta yang posting saja. Oh ya, oke. Dan KO makasih. Moni nanti beta saja. Oke, kira-kira begitu.